We turn to the dramatic capture south of the border tonight. One of the sons of El Chapo, ABC's Matt Rivers in Mexico City for us. Tonight, the Mexican city of Culiacan turning into a war zone after the capture of Ovidio Guzman, a leader of the Sinaloa cartel and son of infamous drug lord Joaquin El Chapo Guzman. Dozens of roadblocks were set up by armed men trying and failing to prevent Guzman from being taken out of the city. Attacks even launched at the airport. Here, military members take cover as a Mexican Air Force plane taxis down the runway. At the same time, at least one bullet striking this Aeromexico commercial flight, civilians forced to hunker down, though none were injured. The attacks reminiscent of 2019, when Guzman was briefly captured in Culiacan by the Mexican military. But cartel gunmen besieged the city, and Mexico's president ordered Guzman released, a poignant reminder of the power wielded by criminal organizations in Mexico. But David, those kinds of attacks did not work this time, and Guzman remains in custody. Ovidio Guzman alias El Raton adalah salah satu dari 4 anak El Chapo bersama istri keduanya Griselda Guadalupe Lopez. El Raton lahir pada 1990 di kota Badiraguato, sebagaimana dilansir The Independent. Pada 2008, salah satu kakak Ovidio Guzman ditembak mati. Di tahun yang sama, dia beserta salah satu saudaranya, Joaquin Guzman, ikut menjalankan kartel narkoba bapaknya. Pada periode tersebut, El Chapo adalah bos kartel narkoba paling dicari di seluruh dunia. Dia menjalankan bisnisnya dari Sinaloa dan selalu selangkah lebih maju dari pihak berwenang. Ovidio Guzman dan Joaquin Guzman juga mulai membeli ganja dalam jumlah besar di Meksiko dan kokain dari Kolombia. Pada 2012, Kementerian Keuangan AS menunjuk Ovidio Guzman alias El Raton dan saudaranya yang lain, Ivan, adalah tokoh kunci di dalam kartel Sinaloa. Setelah El Chapo ditangkap dan diekstradisi ke AS pada 2017, Ovidio Guzman bersama 3 saudara laki-lakinya mengambil alih kepemimpinan kartel Sinaloa. Guzman bersaudara mengawasi 11 laboratorium narkoba di Sinaloa yang memproduksi 1,3 ton hingga 2,2 ton metamfetamin murni setiap bulannya. Imigrasi dan Bea Cukai AS menyediakan hadiah senilai $5 juta AS untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Ovidio Guzman alias El Raton setelah dia didakwa atas tuduhan perdagangan narkoba oleh Dewan Juri AS pada 2018. Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, Ovidio Guzman juga memerintahkan pembunuhan sejumlah informan, pengedar narkoba, dan penyanyi Meksiko yang menolak menyanyi di pernikahannya. Sejauh ini, masih tidak diketahui berapa banyak saudara kandung Ovidio Guzman. Di satu sisi, sejumlah laporan menyebutkan bahwa El Chapo memiliki setidaknya 15 anak dari 4 istri dan beberapa pacarnya. Dia menikah dengan Adriana Meza Torres, yang dijuluki Ratu Kartel Sinaloa. Ovidio Guzman alias El Raton sebelumnya pernah ditangkap pada Oktober tahun 2019 oleh pasukan keamanan. Namun, dia kemudian segera dibebaskan. Joaquin Archibaldo Guzman Lura adalah mantan Raja Narkoba Meksiko yang memimpin kartel Sinaloa, sebuah organisasi kriminal yang namanya berasal dari daerah tempat berdirinya negara bagian Sinaloa. Ia dijuluki sebagai Raja Perdagangan Obat Dunia setelah mengepalai kartel narkotika di Sinaloa, mengatur pasokan berbagai jenis narkotika ke Amerika Serikat, Eropa, dan lainnya. Reputasinya yang sering berurusan dengan pihak kepolisian, dipenjara, dan berhasil meloloskan diri semakin mengukuhkan dirinya sebagai orang paling dicari oleh kepolisian baik Meksiko, Amerika Serikat bahkan Interpol. Pria kelahiran Latuna, Badiraguato, Sinaloa, Meksiko ini mendapat julukan El Chapo Guzman karena bentuk badannya yang pendek dan memiliki tinggi badan 1,68 m 5 kaki 6 in. Ia menjadi orang terkaya di dunia ke-10 di Meksiko dan berada di urutan 1140 dunia. Pada tahun 2011 kekayaan bersihnya sekitar $1 m. Ia menjadi tokoh yang paling berkuasa versi majalah Forbes dan juga dijuluki sebagai Raja Narkoba terbesar sepanjang masa. Pada tahun 2013,
Chicago Crime Commission mengecap Guzman sebagai musuh masyarakat nomor 1 dikarenakan pengaruh jaringan kriminalnya di Chicago, walaupun belum ada bukti bahwa Guzman pernah menginjakkan kaki di kota itu. Jaringan narkobanya terbilang luas, terutama di Amerika Serikat (AS) yang menjadi konsumen terbesar. Kartel Sinaloa dapat menyeludupkan kokain berbobot beberapa ton dari Kolombia melalui Meksiko ke Amerika Serikat. Organisasi ini juga terlibat dalam produksi, penyelundupan, dan pengedaran metamfetamin, marijuana, dan heroin di Meksiko. Pada tahun 1993 ia pernah ditangkap di Guatemala atas tuduhan pembunuhan dan penyelundupan obat-obatan terlarang. Lalu diekstradisi dan dihukum 20 tahun penjara di Meksiko. Namun kecerdikannya, pria berusia 60 tahun ini berhasil kabur pada tahun 2001 dari penjara federal berkeamanan setelah menyuap sipir penjara. Tak berhenti sampai di sana, ia menjadi buronan pemerintah Meksiko, Amerika Serikat, dan Interpol. Shambara AS menawarkan hadiah $5 juta kepada siapa saja yang memberikan informasi seputar keberadaannya, dan pemerintah Meksiko juga menawarkan hadiah 30 juta peso, sekitar $2 juta untuk informasi tentang dirinya. Tahun 2014 lalu, ia kembali ditangkap oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat, setelah mengimpor narkoba ke Amerika Serikat lebih banyak daripada penyelundup lainnya. Ia ditangkap saat berada dalam kondominium Miramar lantai 4 di 608 Avenida Del Mar, Mazatlan, Sinaloa dan ditangkap tanpa perlawanan. Pada tanggal 11 Juli tahun 2015 ia kembali melarikan diri dari penjara Meksiko bernama Altiplano dengan keamanan maksimum, melewati terowongan di kamar mandi penjara, setelah rekaman CCTV yang dirilis memperlihatkan aktivitas terakhirnya di area kamar mandi. Terowongan sepanjang 1,5 km dan tinggi 1,7 meter itu sengaja dibuat untuk melancarkan aksinya. Menteri Dalam Negeri Meksiko, Miguel Angel Osorio Chong mengatakan sejumlah pejabat penjara Altiplano diduga terlibat membantu Guzman kabur dari penjara lewat terowongan yang menurut pihak keamanan memakan waktu 1 tahun untuk menyelesaikannya, hingga perburuan besar-besaran dilakukan dan berhasil diringkus kembali oleh marinir Meksiko pada Januari tahun 2016. Baku tembak pecah di Bandara Kota Culiacán, Meksiko, Kamis 5/1. Pasukan militer dan gangster pengedar narkoba saling tembak setelah putra gembong narkoba El Chapo, Ovidio Guzman, ditangkap pekan ini. David Teles, seorang saksi mata, mengungkapkan insiden itu terjadi beberapa saat setelah pesawat militer Meksiko mendarat di bandar udara tak jauh dari pesawat penumpang Aeromeksiko yang ia tumpangi bersama anak dan istri. Teles mengatakan ia mulanya diberitahu anaknya bahwa ada pesawat militer yang baru saja mendarat di samping pesawat mereka. Saat itu, pesawat Teles hendak lepas landas. Namun tiba-tiba, suara letusan tembakan terdengar keras di bandar udara tersebut. Saat akan lepas landas, kami mendengar letusan senjata api beberapa kali dan amat dekat dengan pesawat. Kami pun langsung tiarap, kata Teles seperti dikutip Reuters. Aksi tembak-menembak itu diduga kuat buntut penangkapan Guzman. Dia merupakan anak gembong narkoba ternama, El Chapo. Teles berujar dirinya sudah sempat curiga ketika petugas keamanan bandara meminta para penumpang cepat-cepat masuk ke dalam pesawat. Dia sempat melihat sejumlah blokade ketika sampai di bandara pada pukul 8.24 waktu setempat. Saat itu, penangkapan Guzman belum dikonfirmasi dan otoritas setempat tak memberikan keterangan apapun. Pihak otoritas tak mengatakan apapun saat itu, ucapnya. Dalam situasi tegang itu, Teles mengaku bersembunyi di dalam toilet pesawat bersama keluarganya. Sebab saat itu ada kabar bahwa salah satu anggota gangster Sinaloa berada di dalam kabin pesawat yang mereka tumpangi. Belakangan ia mengetahui bahwa kabar itu tidak benar. Teles juga sempat mengambil video kala pesawatnya akan lepas landas. Video itu menampilkan 2 pesawat militer mirip pesawat tempur dan truk militer di landasan pacu. Tak lama, suara tembakan pun bergema di kejauhan.
Video itu lantas beredar di media sosial. Namun tak diketahui siapa menembak siapa dalam insiden tersebut. Meski terjadi baku tembak tersebut, pihak Aeromexico melaporkan tak ada seorang pun dalam penerbangan mereka yang terluka. Bandara Culiacan juga ditutup tak lama usai insiden meletus. Pada Kamis 5/1, pihak militer Meksiko menangkap Guzman. Penangkapan itu dilakukan menjelang kunjungan Presiden AS Joe Biden ke negara tersebut. Penangkapan Guzman pun menyulut kerusuhan di sejumlah kota terutama di basis-basis Sinaloa. Para anggota kartel itu marah atas penangkapan anak bos mereka. Korban. Sebanyak 29 orang tewas dalam penangkapan kartel narkoba Meksiko Ovidio Guzman di bagian utara Sinaloa, Meksiko. Ovidio Guzman merupakan anak gembong narkoba El Chapo. Dari 29 korban tewas, 19 orang merupakan anggota geng Guzman dan 10 personel militer. Pasukan keamanan Meksiko berhasil menangkap Guzman 32 pada Kamis 5/1 dini hari. Menteri Pertahanan Meksiko Luis Crescencio Sandoval mengatakan Guzman dibawa dengan helikopter dari rumah tempat dia ditangkap ke Mexico City, sebelum dibawa ke penjara federal dengan keamanan maksimum. Proses penangkapan tidak berjalan dengan mudah. Kartel Sinaloa disebut memberikan dan membuat kekacauan di sekitar Culiacan, ibu kota Sinaloa. Sandoval menyebut 21 orang ditangkap selama operasi penangkapan tersebut. Ia juga menambahkan tidak ada laporan tentang kematian warga sipil selama penangkapan. Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador mengatakan tidak ada rencana segera untuk mengekstradisi Guzman ke Amerika Serikat, tempat ayahnya berada di penjara keamanan maksimum. Unsur-unsur kasus harus disajikan dan hakim di Meksiko yang memutuskan, kata López Obrador, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu 7/1. Wilayah Sinaloa di pantai Pasifik Meksiko kini masih dijaga ketat oleh aparat keamanan untuk melindungi masyarakat. Sandoval menyebut pihaknya bahkan bahkan mengirim 1.000 personel militer tambahan ke wilayah tersebut pada hari ini 7/1. Pada 2019, operasi yang gagal untuk menangkap Guzman berakhir dengan kritikan keras bagi pemerintahan López Obrador. Pada saat itu, pasukan keamanan sempat menahan Guzman sebentar. Namun, reaksi keras dari loyalis kartel dan otoritas terkemuka muncul dan meminta pemerintah untuk segera membebaskannya untuk mencegah balas dendam dari anak buah Guzman. Ovidio Guzman López akhirnya ditangkap setelah intelijen gagal menahannya 3 tahun lalu. Pria berusia 32 tahun itu merupakan putra gembong narkoba Meksiko Joaquin El Chapo Guzman. Dia ditangkap Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023 di kota barat laut Culiacan dan diterbangkan ke Mexico City dengan pesawat militer. Penangkapan terjadi setelah intelijen melacaknya selama 6 bulan. Penangkapan Ovidio sendiri tak berjalan dengan mulus. Operasi ini memicu kerusuhan di sejumlah kota Meksiko, terutama di basis-basis kartel Sinaloa, organisasi kriminal narkoba yang dipimpin El Chapo. Sebanyak 10 tentara dan 19 tersangka kriminal tewas dalam operasi besar-besaran tersebut. Dilansir AFP, Sabtu tanggal 7 Januari tahun 2023, pemerintah Meksiko menyatakan penangkapan itu diwarnai dengan baku tembak dramatis yang merusak 3 pesawat dan menebar teror di bandara setempat. Ovidio, yang dijuluki El Raton, si tikus diduga membantu menjalankan operasi ayahnya sejak mantan bos kartel Sinaloa itu diekstradisi ke Amerika Serikat (AS) pada 2017. Ia kemudian menjadi tokoh kunci dari kartel tersebut. Ovidio sebelumnya sempat dibekuk pada 2019 namun dibebaskan hingga membuat pamor pemerintahan Presiden Andrés Manuel López Obrador turun. Lalu seperti apa kartel Sinaloa pimpinan El Chapo yang terkenal brutal itu? Kartel Sinaloa merupakan salah satu sindikat perdagangan narkoba terbesar dan terkuat di dunia. Berbasis di Culiacan, negara bagian Sinaloa, Meksiko, organisasi ini merupakan sumber impor narkoba terbesar ke AS setiap tahun.
Mereka biasa memperjualbelikan kokain, ganja, metamfetamin, dan heroin. Selain besar, kartel Sinaloa juga dikenal brutal. Laporan Britannica menyebut pada 1985, organisasi itu terlibat dalam penyiksaan dan pembunuhan agen pemberantas narkoba AS. Kekuatan kartel Sinaloa itu sebagian besar didapat dari upaya membunuh saingan, polisi, hingga jurnalis. Sementara laporan The Telegraph menyebut pada 2010 pemimpin kartel, El Chapo, pernah melakukan pembunuhan sadis dan bengis dengan memenggal kepala korbannya, Hugo Hernandez, menggunakan gergaji. Tak hanya itu, El Chapo juga menguliti kulit wajah Hernandez dan menjahitnya ke sebuah bola. Bola dengan tulisan ucapan selamat tahun baru dan 7 potongan tubuh Hernandez kemudian dibuang ke jalan di kota Los Mochis dalam kantung plastik. Associated Press juga pernah melaporkan El Chapo membakar 2 orang pria sampai tulang-tulang di tubuh mereka hancur. Kartel Sinaloa juga pernah menyiksa korbannya dengan merendam tubuh korban ke dalam cairan asam, hingga mengintimidasi korban dengan menyuntik adrenalin ke sistem saraf korban.